Shalom, saudara-saudara sekalian. Jumpa kembali dengan saya Dr. Andos Septian Membrai Paiki, Presiden Republik Melanesia, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih, hari ini saya buat satu lagi video klip yang saya tujukan kepada seluruh rakyat Melanesia Barat. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah keluarkan beberapa video klip yang sama, tetapi saya ingin tegaskan dan terus tegaskan kepada saudara-saudara sekalian. Sekali lagi menyangkut perjuangan kemerdekaan dengan menggunakan bendera bintang kejora. Saya terus bicara, ya. Yang selama ini saya mencoba untuk bicara secara tertutup antara para pemimpin sendiri yang harus duduk bicara, tapi selama 15 tahun bahkan lebih dari itu, seolah-olah kami digiring untuk terus mengikuti apa yang bendera bintang kejora, pemimpin-pemimpin bendera bintang kejora lakukan. Akan tetapi saudara-saudara, kami masuk ke situ bukannya untuk mengikuti ideologi bintang kejora, tidak. Kami masuk menjadi bagian dari suatu organisasi persatuan dan pensel misalnya, itu hanya untuk saling menerima, saling membangun kesepakatan bersama, pemahaman bersama untuk menuju kemerdekaan dengan ideologi yang tepat, ya, dengan ideologi yang benar, bukan mengikuti ideologi yang salah, begitu. Tapi seolah-olah mereka anggap bahwa mereka yang paling benar dan kita hanya digiring untuk masuk ke sana. Minta maaf, saya seorang sarjana, ya, saya seorang sarjana dan betul-betul belajar menyangkut politik ini, ya. Saya masuk di Lemhana, saya menjadi penatar tingkat nasional dari Sabang sampai Merauke dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya, saudara, saya alumni dari BP7 Pusat dan jabatan saya sebagai Manggala, salah satu Manggala, dan berhak untuk memberikan pelajaran atau materi sebagai penatar secara nasional di Republik Indonesia ini. Ya, saya juga menjadi dosen kewirausahaan. Saya tahu apa itu studi pengkajian ketahanan nasional, saya tahu apa itu ketahanan nasional, saya tahu apa itu pengertian teritori, bicara soal teritori dalam skop wilayah, secara fisik maupun dalam konteks cara berpikir dan segala macam. Saya tahu itu semua. Tapi saya herannya dengan penguasaan ini, kami masuk ini bukannya kami minta supaya harus dihargai, tidak. Tapi kami melihat bahwa kita lihat solusi mana yang lebih terbaik untuk menyelesaikan kemerdekaan ini. Tapi itu semua tidak dianggap. Ya, beberapa kali saya ikut pertemuan dengan PDP dan lain-lain sebagainya. Ketika kalau saya bicara soal Melanesia, kata Melanesia, itu semua orang alergi. Semua orang alergi, seperti macam mau sakit. Begitu dengar itu tuh macam bagaimana ya? Sama sekali, karena memang orangnya bodoh, tidak mengerti apa yang kita bicara. Berulang kali kita didik, kita bicara supaya memahami konteks ini baik-baik supaya kita jangan. Tapi kami terus digiring. Akhirnya saudara-saudara, saya menganggap 15 tahun sudah cukup bagi saya. Saya melihat bahwa tidak ada titik terang. Saudara-saudara jadi rakyat dan bangsa Melanesia Barat, Anda yang tidak mengerti, yang tidak ada, tidak sebagai pelaku yang tidak ada di dalam inti perjuangan ini, Anda harus mengerti betul-betul kenapa saya mengambil sikap seperti ini. Itu saya harus tegas sekarang. Begitu. Sesuatu yang selama ini saya simpan supaya nanti kita bicara, lalu kita bahas atau kita diskusikan sama-sama setelah kita sepakati, kita bicara di situ. Tapi tidak. Semua teman-teman bikin diri hebat. Saya dengan teman-teman Jowendi dan lain-lain kita bentuk, tapi semua seperti lebih dengar kepada Jowendi dan lain-lain. Oh, kalau memang itu minta maaf saja. Kami proklamasi 14 Desember itu tidak gampang, saudara-saudara. Tidak gampang.
Kami melakukan sesuatu yang luar biasa. Cuma karena ingin bersatu, kita ingin sekali kita mau bersatu, kami korbankan semua waktu kami selama 15 tahun untuk ikut kalian dan bekerja bersama-sama. Tapi ternyata nol. Tepat tanggal 14 Desember 1919 kemarin, 2019 kemarin ya. Tanggal 14 Desember 2019 kemarin di Mosby, saya diangkat atau dikukuhkan menjadi Ketua Kongres West Papua National Coalition for Liberation atau Ketua Kongres WPNCL. Dan saya melihat bahwa saya kalau memang tidak bisa, terpaksa saya harus mesti bicara tegas. Untuk pimpin dua ini di bawah kepemimpinan saya, semua organ yang ada di bawah koalisi 14 koalisi West Papua National Coalition for Liberation atau WPNCL, semua organ perlawanan harus itu ada di bawah kepemimpinan saya sekarang. Jadi kalau saya bicara tegas bahwa kita tinggalkan ini, itu saya punya hak, kewenangan saya sebagai pemimpin untuk bicara. Anda yang ada di bawah saya, yang saya pimpin, jangan berontak dan mempertahankan Anda punya itu. Kalau Anda tidak mengerti, Anda tidak tahu apa-apa, diam. Gitu. Saya sudah bicara di depan Anda sekalian waktu di Mosby. Saya katakan bahwa saat saya berdiri ini, saya hentikan itu banjir. Saya hentikan, akan jernihkan itu air yang kabur. Saya akan jinakkan binatang-binatang buas yang ada di hutan. Saya jinakkan ikan gurame yang ada di laut. Itu saya dalam pidato pembukaan saya kan saya sudah bicara. Anda mau merdeka, ikut apa yang saya bicara. Ya. Jangan ikut yang lain. Di sana saya sudah katakan bahwa kita perjuangan paling lama di dunia ini perjuangan kita. Ya. Orang biak mau jalan sejalan ke depan, sementara orang Bamena tarik ke belakang. Orang sini jalan ke kiri, nanti sorong jalan ke kanan. Ini kan sama dengan kita dayung di tempat. Dan kita tidak akan pernah selesaikan ini barang. Silakan saja Anda boleh berjuang dengan apapun yang Anda kerjakan, asal itu benar. Buatlah sesuatu di dalam negeri supaya Indonesia tahu itu dan bawa masukan dan pertahankan pertanggungjawaban secara hukum dan politik di pengadilan Indonesia sebagai bangsa yang sementara menjajah dan membina politik sebagai pembina politik kita. Tapi Anda semua tidak mau dengar. Begitu. Dari semua kajian yang ada ini hanya proklamasi 14 Desember satu-satunya. Hasil dari proklamasi 14 Desember adalah membiayai Elias Rawan dengan keluarganya, membiayai Jacob Lubiak dengan keluarganya, membiayai itu Jacob Matui dengan keluarganya, Martinus Rambo dengan keluarganya, Simon Moso dengan keluarganya, Edison Barumi dengan keluarganya. Ya. Semua itu adalah hasil karya dari proklamasi 14 Desember. Belum pernah ada proklamasi atau Bintang Kejora yang buat sesuatu dan menjamin keluarga tahanan politik. Tidak ada. Begitu. Jadi apa yang saya kasih tahu ini, yang saya sampaikan sekarang ini, rakyat dan bangsaku yang saya cintai mengerti ini baik-baik dan segera mengambil beralih. Ikut apa yang saya bicara supaya Anda segera merdeka dalam tahun ini juga. Ya. Kita harus merdeka dalam tahun ini juga. Akal kita memang kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya senjata, kita tidak punya ini, tetapi kita bicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus merdeka sekarang tahun ini. Barang siapa yang mencoba-coba untuk menghalangi kemerdekaan ini, Roh Kudus akan berperang dan kasih habis saudara. Kalau Anda tidak mau dengar. Sekarang Anda pilih sekarang, mau hidup untuk nikmati kemerdekaan ini kah, atau mau mati dan tidak menikmati ini kemerdekaan. Ya. Jadi apa yang saya kasih tahu sekarang ini, saya tegas untuk menyatakan ini karena memang kita sekarang harus fight untuk kita punya kemerdekaan. Kita fight, tapi fight dengan kebenaran, bukan hanya asal-asal berjuang, bukan hanya asal-asal bertindak, bikin action, tidak. Tapi kita berjuang dengan sesuatu yang benar dan kita bisa pertanggungjawabkan secara intelek, secara hukum. Dan pemerintah Indonesia selaku orang tua, dia sebagai kakak, dia harus lihat bahwa ini yang benar, begitu. Oleh karena itu saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara sekalian, ya, baik Anda yang ada di hutan, Anda yang ada di dalam negeri, Anda yang ada di luar negeri, dengarkan baik-baik bahwa Anda semua lebih berhenti dengan politik Belanda busuk itu, dan Anda kembali dan pegang teguh proklamasi 14 Desember yang dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik.
Pertanggungjawabannya orang yang proklamasikan itu bukan orang sembarang. Dr. Tom adalah seorang ahli negara, ahli hukum, ahli politik. Dan saya orang keduanya yang sekarang bicara. Karena itu, jangan berbuang-buang waktu. Rakyat dan bangsa yang saya cintai, jangan lagi kasih uang. Tidak boleh. Simpan uang itu mau sekolahkan anakmu atau apa silakan. Tapi kasihlah kepada mereka yang benar-benar bertanggung jawab dan pertaruhkan nyawa mereka di depan pemerintah penjajah demi harga diri bangsa dan demi kalian semua, demi kemerdekaan suatu bangsa. Nah, itu yang saya perlu sampaikan buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hal yang berikut, saya mau serukan kepada seluruh saudara-saudara semua untuk segera singkirkan bendera bintang kejora. Ya. Segera singkirkan bendera bintang kejora. Sebentar lagi, tidak lama. Ketika situasi mulai bergejolak, pemerintah Indonesia mulai masuk dan mulai bertanya, Anda salah jawab, Anda selesai. Karena jangan bikin kerja tambah-tambahan buat Indonesia. Indonesia juga sudah capek urus kita ini. Tapi karena kita tidak berjuang, kalau kita tidak nyatakan sesuatu yang benar, itu yang mempersulit kita. Tapi dia juga punya kepentingan, dia berusaha bermain dalam air keruh ini untuk bikin kacau. Kebenaran itu kembali kepada kita sendiri. Ya. Jadi singkirkan segera bendera bintang kejora buatan Belanda kolonial dengan politik busuknya itu jauh-jauh. Dan mari kita bersama-sama bersatu untuk rebut kemerdekaan ini. Soal kamu punya kedudukan, kamu punya impian apapun, yang penting kalau Anda bisa, silakan saja. Ya. Itu soal nanti. Jangan karena kepentingan apapun dan saudara berjuang. Saudara-saudara saya kalau berjuang untuk kemerdekaan, berjuang untuk kedudukan, untuk apa? Saya bukan penganggur yang cari perjuangan, cari pekerjaan di ini, tidak. Tapi saya lihat bahwa sudah tidak ada lagi, terpaksa saya harus mesti bangkit dan berdiri karena saya telah bayar harga itu lunas dalam penjara. Gitu. Jadi singkirkan segera bendera bintang kejora dari peti Anda, dari rumah Anda, buang jauh-jauh. Bakar dalam nama Yesus. Hilangkan itu, tidak boleh. Hari ini saya bicara tegas untuk itu. Sekalipun Anda terus-menerus membentuk berbagai organisasi dengan berbagai bentuk nama, apapun, kamu terus ganti, bongkar pasang sana sini, sampai Tuhan Yesus datang, juga tidak akan bisa selesai selama model perjuangan bintang kejora model seperti yang sekarang kita lihat. Kamu dalam negeri tidak tahu bahwa di luar negeri sana saya ada orang baku cakar. Yang satu jalan sendiri, yang ini jalan sendiri. Tapi nanti pertemuan semua datang bicara seolah-olah bersatu. Ini sandiwara apa ini? Jadi berhenti. Sekarang yang merdeka itu adalah kita yang ada di dalam negeri, bukan yang ada di luar sana. Ya, kita yang ada di dalam negeri. Karena itu Anda siap-siap supaya ketika saya komando untuk turun jalan, turun. Kamu turun dengan angkat bendera M14 dan bukan bendera bintang kejora. Jangan ada satupun yang jalan masuk, saya izinkan untuk masuk di situ untuk pakai bendera bintang kejora. Tidak boleh. Kita bersih. Karena selama kita berjuang kita tidak pernah bunuh satu orang Indonesia. Kita juga tidak pernah bunuh satu orang Papua. Tidak ada. Kita bersih. Jadi kita jalan dengan kita punya warna yang jelas. Begitu. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Marilah kita sama-sama belajar dari semua negara-negara yang telah memperjuangkan kemerdekaan mereka dan telah berhasil merebut kemerdekaan mereka. Tidak usah jauh-jauh, belajar dari Indonesia saja. Indonesia bukan sabaran, dia sekolah. Insinyur Soekarno itu orangnya sekolah, Dr. Muhammad Hatta itu sekolah. Mereka belajar sungguh-sungguh. Setelah mereka sarjana, setelah itu mereka perjuangkan hak mereka, kemerdekaan mereka. Belanda melihat bahwa ini sudah siap. Tapi bukan Belanda yang kasih kemerdekaan buat mereka. Bukan. Hasil perjuangan mereka dan momen perang dunia kedua waktu itu adalah momen yang tepat untuk mereka berdiri. Tapi Jepang bekerja sama menyerahkan kemerdekaan mereka. Begitu. Itu mereka belajar. Bukan orang yang buta huruf tidak tahu besar dunia, tapi angkat diri jadi jenderal, angkat diri jadi panglima tinggi, angkat senjata, berjuang di sana, berjuang di sini, terus lalu dia terus berjalan, dia bilang dia hebat. Itu bukan ukuran. Jadi kalau kami yang ini belajar bicara, kamu orang dengar baik-baik. Begitu. Dengar baik-baik. Jangan tunggu untuk orang kulit putih yang datang bicara atau malaikat turun datang bicara baru kamu dengar.
Karena itu saya mau sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, supaya hargai apa yang kita bisa kerjakan. Kita sendiri yang bangkit dan membangun diri kita sendiri, bukan bangsa lain. Bangsa siapapun datang hanya untuk merusak, membinasakan, merampok dan mengambil hasil kekayaan Anda. Itu adalah penjajah. Begitu. Kita sendiri, dan kita bangkit dan bangun diri kita sendiri. Kita wujudkan apa yang dikatakan oleh Isaac Samuel Kennedy di BA. Itu yang kita lakukan, harus, bukan bangsa lain. Tapi sebenarnya kita belum merdeka, kita masih yang lain ini berjuang, berusaha untuk tantang kita. Jeffrey Bomanak misalnya, Jeffrey Pegawat misalnya, kamu yang ada di luar bicara banyak. Kalau jago masuk kemari, kita bicara di dalam. Kenapa kau takut lari di luar? Jadi sekarang saya minta supaya kamu yang di dalam negeri ini segera singkirkan itu bintang kejora. Kasih tinggal mereka di luar jalan sini dengan mereka punya bintang kejora. Tapi kita harus merdeka. Kita yang ada di dalam harus merdeka. Nanti baru mau masuk ke tidakkah itu urusan lain. Yang penting sekarang adalah kita rakyat bangsa Indonesia Barat yang ada di dalam dia berdiri teguh. Jangan takut. Sebab bangsa Indonesia yang kamu lihat ini, kamu akan tidak melihat mereka lagi untuk selama. Kamu tidak akan melihat mereka lagi. Tidak ada. Kamu tetap ada di dalam kehidupan kalian, kamu tetap berada di dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan sendiri akan berperang melawan bangsa Indonesia, dan kamu tetap tinggal diam saja. Keluaran 14 ayat 13 dan ayat 14. Ingat, baca Keluaran 14 ayat 13-14. Janganlah takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan yang datang daripada Tuhan hari ini kepada kamu. Kamu tetap tinggal diam sebab Tuhan akan berperang melawan mereka, menggantikan kamu. Kamu yang ada di dalam negeri ini, lihat, kalau ada yang tanya sama kamu, siapa bertanya, pemimpinmu siapa? Bilang saya. Kami sudah siap untuk merdeka, pemimpin kami ada ini. Sekarang, kalau Bapak tanya kami politik, kami tidak tahu politik, kami orang bodoh tidak tahu apa-apa. Tanya kepada pemimpin kami. Selesai. Begitu. Jadi saudara-saudara, saya harapkan supaya saudara-saudara segera singkirkan itu semua. Pegang teguh bendera 14 sebagai jati diri Anda, sebagai baju dari moyangmu sendiri, sebagai identitas dari Anda sendiri, so you bisa bicara tentang hak Anda. Itu yang penting. Saya mau sampaikan kepada rakyat dan bangsaku yang saya cintai. Saya berharap perhatikan apa yang saya bilang ini baik-baik. Saya sangat mencintai Anda, saya berjuang untuk selamatkan Anda. Bukan saya berjuang untuk matikan Anda dan lari kasih tinggal kalian, lalu mati konyol di depan, di dalam negeri. Tidak. Ya. Anda pegang bendera bintang kejora, tapi pemimpin ada di luar, Anda mati konyol, siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada. Tidak ada yang bertanggung jawab. Ingat, tidak ada yang bertanggung jawab atas kalian. Ya. Ingat materi apa yang saya sudah bicara, pertemuan saya dengan Deputi Menlu Belanda, waktu yang lalu saya sudah jelaskan. Belanda tidak pusing dengan kalian. Kalau kamu sudah 90% mau merdeka, baru dia bantu. Untuk apa? Ada motivasi tersendiri. Jadi dengarkan apa yang saya bicara ini. Itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Tuhan memberkati Anda. Saya berdoa supaya Roh Kudus terus menjamah saudara untuk mengerti betul-betul apa yang saya pahami hari ini. Robahlah cara pandang Anda, robah cara berpikir Anda, robah cara action Anda, semua robah. Kalau kau berjuang selama ini dengan kau punya kekuatan, dengan kau punya emosi dan segala macam, hari ini robah bahwa Tuhan berperan menggantikan saya. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan ini adalah waktu Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang mencoba-coba untuk menghalangi. Tidak ada. Siapapun, biar dengan senjata besar, senjata model apapun, kalau Tuhan yang berkarya, mereka akan hancur dengan sendirinya. Tuhan akan berperang dengan berbagai cara. Karena itu jangan takut. Tetap dengan iman yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan berkarya, supaya Anda segera merdeka. Terima kasih banyak. Lebih kurang saya minta maaf. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai kita jumpa dalam video klip yang berikut.